Wako sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Di akhir pekan, ia bebas memilih untuk libur maupun lembur, sehingga ada waktu untuk bersama dengan Iko. Terlihat Iko juga senang dengan hal tersebut dan mendukung pekerjaan Wako. Iko mengajak Wako untuk nonton film kesukaan mereka bersama, namun Wako tidak mempunyai TV. Mereka juga membahas soal sutradara yang berhubungan dengan wanita berumur 17 tahun di sebuah hotel. Menurut Iko, hal tersebut tidaklah salah, walaupun masih sekolah, mereka juga punya hak untuk berpikir dan memutuskan sesuatu sendiri. Ketika Iko dan Wako berjalan bersama, Iko menginginkan bergandengan tangan, tapi ditolak oleh Wako, karena ia takut apabila dilihat oleh seseorang yang mereka kenal, dan bakal jadi bahan omongan serta masalah karena berhubungan dengan anak di bawah umur. Wako meminta untuk hubungan mereka dirahasiakan karena bakal muncul pertentangan. Mereka juga rutin bercocok tanam. Kali ini Iko berinisiatif untuk merekam kegiatan mereka dengan kamera milik Iko. Awalnya Wako menolaknya karena malu, namun akhirnya mengikuti kemauan Iko. Mereka berdua bergantian saling merekam, bahkan mereka sampai lupa mematikan kameranya. Wako menghindari pertanyaan Risa ketika ia menanyakan kenapa putus dengan Futa via telepon malam harinya. Wako dan Iko lalu keluar untuk berjalan-jalan bersama saat malam hari. Ketika mereka melewati sebuah bangunan, Wako menjilat saus yang menempel pada baju Iko, lalu menceritakan tentang mimpi anehnya saat kecil, yaitu dikejar oleh manusia pasir. Karena sebelumnya Iko membahas soal tumpukan pasir yang mirip seseorang yang sedang terbaring di bawah pohon. Sepulang kerja, Wako mengirim pesan kepada Iko menanyakan kegiatan akhir pekan. Wako berharap Iko bisa menghabiskan waktu bersamanya. Namun ternyata Iko sudah mempunyai rencana lain dengan temannya. Walaupun awalnya sempat kecewa, Wako akhirnya memaklumi dan mengizinkannya. Namun hari demi hari, Iko sibuk dengan kegiatannya bersama teman-temannya yang sedang memproduksi sebuah film amatir. Wako mulai berpikir di mana seharusnya dia berada. Wako meminta untuk bertemu dengan Iko walau sebentar. Lalu mereka pun bertemu. Wako merasa dilupakan oleh Iko karena kegiatannya. Tiba-tiba Iko memeluk Wako. Mereka lalu membahas soal film yang sedang Iko produksi. Mereka pun menonton bersama rekamannya. Tidak sengaja Wako melihat rekaman Sakaki yang sedang memainkan pianonya. Tiba-tiba Wako merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Wako cemburu dan segera berpamitan. Bahkan ia menolak tawaran Iko untuk mengantarnya. Ketika dalam perjalanan pulang, Wako melihat permainan kesukaannya. Ia pun menghabiskan uangnya untuk membeli permainan tersebut. Tidak sengaja salah satu mainan terlempar, dan yang mengambilnya adalah seseorang yang pernah menyakitinya, yaitu mantan pacar Wako yang bernama Suchiyajo. Sementara itu, Iko terlambat datang ke meeting yang akan membahas skenario bersama dengan dua sahabatnya. Ketika ia sedang menjelaskan tentang skenarionya, ia melihat ke Sakaki. Tiba-tiba pikiran kotor Iko dengan Wako muncul. Ternyata Wako dan Suchiya mengobrol bersama di sebuah bar. Mereka saling bercerita tentang kegiatannya saat ini. Bahkan sesekali membahas masa lalu yang sekarang sudah berubah dan lebih dewasa. Ketika Wako dan Suchiya selesai dan akan keluar bar, Wako melihat sebuah poster festival film. Karena perusahaan Suchiya kerjasama dengan festival tersebut, ia menawarkan tiket gratis kepada Wako. Tentu saja Wako menerimanya. Wako bertanya tentang sebuah film karya anak SMA apakah bisa tampil di sebuah festival film. Suchiya menawarkan kembali Sabtu depan datang ke festival film dengan kenalan Wako tersebut. Suchiya akan memperkenalkan dengan seseorang yang penting di acara festival film. Suchiya juga meminta maaf tentang masa lalunya kepada Wako dan menceritakan bahwa sekarang ia menyukai film gara-gara pengaruh dari Wako. Suchiya juga membahas bahwa sekarang ia sudah tobat dan belum mempunyai seorang pacar. Wako sempat berpikir kenapa ia tidak bersikap seperti sekarang saat masih bersama. Lalu mereka pun berpisah. Kembali ke Iko. Iko sedang karaoke bersama dengan kedua temannya. Salah satu temannya akan meminjam memori kamera milik Iko untuk mengeditnya. Iko lengah karena ia tidak memiliki memori mana yang seharusnya ia pinjamkan, sehingga video Iko dan Wako yang berkegiatan bercocok tanam dapat dilihat oleh temannya. Wako datang ke festival film tidak bersama dengan Iko, sedangkan Iko sedang bersama dengan Sakaki untuk merekam kegiatan Sakaki di gereja. Wako bertemu dengan direktur festival musik kenalan Suchiya dan saling bertukar nomor setelah diperkenalkan oleh Suchiya. Wako berencana melancarkan cita-cita Iko lewat relasinya. Suchiya dan Wako menonton film bersama yang mengingatkan mereka tentang masa lalu. Sementara itu, setelah selesai acara di gereja, Iko mencoba memainkan sebuah piano. Sakaki pun tertarik untuk membantunya agar bisa semakin dekat dengan Iko. Saat Sakaki sedang merekam Iko, ia secara spontan menyebutkan bahwa ia menyukai Iko, tapi Iko tidak mendengarnya. Iko pun bercerita tentang pacarnya kepada Sakaki. Mendengar hal tersebut, Sakaki terlihat kecewa karena Iko sudah mempunyai pacar. Tidak disangka, Iko melanjutkan bercerita bahwa ia berpacaran dengan Wako, wanita yang lebih tua darinya. Sakaki tidak percaya mendengarnya, bahkan menyebut Wako seorang wanita tua. Iko tidak menyukainya, mereka pun bertengkar. Karena kecewa dengan Iko, Sakaki pun mundur dari proyek film Iko lalu meninggalkan Iko.
Wako dan Sucia minum bersama. Menurut Wako, Sucia banyak berubah lebih positif, lalu bertanya kenapa ia sekarang sudah tidak suka menggoda wanita lagi. Sucia pun menjawab bahwa ia belajar tentang sakit hati karena dikhianati ia mendapatkan karma atas perbuatan sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Wako sedikit teringat tentang Uta, dan ternyata Sucia sudah menikah dan bercerai karena diselingkuhi. Ternyata Iko sudah menunggu di luar apartemen Wako, lalu melihat Wako keluar dari taksi diantar oleh Sucia. Terlihat Iko cemburu tidak menyukainya. Kemudian Iko menanyakan siapa laki-laki tersebut. Wako menjawab bahwa ia adalah kenalannya, dan ia mendapatkan kontak seseorang yang penting di festival film sehingga bisa membantu Iko dalam mempromosikan filmnya. Namun Iko terlihat tidak semangat karena filmnya gagal dibuat. Ketika Wako mengajak Iko masuk ke dalam apartemennya, Iko marah karena Wako tercium bau alkohol, lalu pamit meninggalkan Wako. Sampai di rumah, Iko masih merasa kesal bahkan ia membentak ibunya. Di tempat kerja, Wako mulai akrab dengan rekan-rekannya. Berbeda dengan Iko, ia mulai dijauhi oleh teman dekatnya yang sudah mengetahui hubungannya dengan Wako. Setelah acara minum bersama dengan teman kerjanya, Wako menelpon Iko untuk menanyakan kabarnya. Iko mencurigai Wako jalan dengan laki-laki, namun Wako membantahnya. Wako mengajak bertemu di akhir pekan. Ternyata Iko datang ke apartemen Wako malam hari itu juga, dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Iko mulai menunjukkan sifat posesifnya kepada Wako. Karena merasa bahwa Wako akan berselingkuh kembali karena sebelumnya ia tidak jujur saat pertama kali bertemu dan ia mengira bahwa Wako akan melakukannya kembali. Wako dan Iko bertengkar. Iko merasa bahwa ia hanya dimanfaatkan untuk mengisi waktu saja dan akan dicampakkan ketika Wako sudah menemukan laki-laki yang lain. Lalu Iko keluar meninggalkan Wako. Wako mengejar Iko dan meyakinkan bahwa mereka akan bersama selamanya. Sambil memeluk Iko dari belakang, Iko akhirnya luluh mempercayai Wako. Mereka pun berpelukan dan berciuman di tengah jalan. Di kantor Wako ada yang berbeda. Wako terlihat dijauhi oleh rekan-rekannya. Ternyata ada sebuah gosip yang menyebar bahwa Wako berpacaran dengan seorang anak SMA. Salah satu teman kerjanya yang sama-sama dijauhi mencoba mendekati Wako. Ia mencoba menghibur Wako dengan mengajak makan bersama. Sementara itu, hal yang sama terjadi juga dengan Iko di sekolahannya. Ia menjadi bahan gosip dan dijauhi teman-teman sekolahnya. Ketika Wako berpamitan akan makan malam dengan teman kerjanya, ternyata Iko tidak percaya dan mendatangi kantor Wako. Hal tersebut membenarkan gosip tentang Wako sehingga membuat semua rekan kerja Wako menghindarinya. Wako marah dengan tindakan Iko, bahkan Iko mengakui bahwa ia tidak percaya dengan Wako. Gosip tentang Wako semakin menyebar ke seluruh perusahaan. Wako menjadi bahan bergunjingan rekan kerjanya yang lain, sehingga membuat Wako sangat tertekan hingga jatuh sakit.